Selamat pagi jemaat sekalian, kita bertemu dengan Lilin Pengharapan. Selalu ada pengharapan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin terus berpengharapan di dalam Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi COVID ini, kami bersyukur Tuhan masih memelihara kami dengan kesehatan, kekuatan, dan pemeliharaan. Dan penyertaan yang tidak pernah Tuhan tinggalkan kami. Kami ingin melakukan tugas tanggung jawab kami hari ini. Biar apa yang kami renungkan hari ini boleh menjadi kekuatan buat kami di dalam melanjutkan kerja, usaha, dan apapun yang kami jalankan hari ini. Berfirmanlah Tuhan kepada kami sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Mazmur pasal 90 ayat 10 mengatakan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudara-saudara, Mazmur 90 ini ayat 10 sangat kita kenal dan sering kita juga dengar. Ini adalah sebuah doa yang dinaikkan oleh Musa dari lubuk hati yang sangat dalam. Doa yang menyadari bahwa manusia tidak bisa menyombongkan diri dan memegahkan diri di hadapan Allah karena manusia hanyalah ciptaan Tuhan dari debu dan tanah dan akan kembali ke debu dan tanah. Musa mengatakan bahwa manusia tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kebanggaannya menurutnya adalah kesukaran dan penderitaan. Masa hidup 70 tahun atau 80 tahun ini mau mengatakan kepada kita bahwa hidup ini sangat singkat. Ada seorang melakukan sebuah penelitian. Kalau ada seseorang hidup 70 tahun, apa yang dilakukannya? Dia tidur 23 tahun. Dia bekerja 16 tahun. Dia nonton TV, nonton YouTube, nonton semua macam-macam film. Mungkin bisa 10 tahun. Makan 6 tahun, berpergian 6 tahun, bersantai 4,5 tahun, sakit 4 tahun, berpakaian 2 tahun, dan ibadah itu hanya 0,5 tahun. Saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari? Pemazmur mau mengatakan 70 tahun atau 80 tahun itu berlalunya cepat-cepat. Hilang lenyap. Singkat sekali. Kebanggaannya di dalam bahasa Ibrani dipakai kata rohab. Hanyalah kerja keras. Amal atau kesedihan. Ayat 10 bagian C. Jadi rohab adalah kekuatan atau vitalitas. Kata amal berarti masalah kerja keras. Kerja yang melelahkan, seakan-akan tubuh ini ditindas oleh kerja dan segera menjadi lelah dan lelah dan lelah. Tapi pemazmur mengatakan, jika orang memiliki nasib yang baik untuk hidup sampai 70 tahun atau 80 tahun. Tahun-tahun itu berlalu dengan cepat, kemudian hilang lenyap. Apa yang lewat dengan cepat? Rohab, kekuatan, vitalitas itu akan melayang lenyap, akan berkurang. Bahkan Musa berkata manusia dalam bayang-bayang amarah Tuhan. Siapa yang tahu kekuatan amarahmu? Amarahmu sesuai dengan ketakutan. Ayat yang ke-11. Ketakutan dipakai kata yirah. Manusia yang terbatas tidak dapat memahami Allah yang tak terbatas. Itu sebabnya untuk memahami amarah Allah, yirah itu. Dengan kata kerja yare artinya takut dan hormat. Jadi kita harus sungguh-sungguh takut akan Allah yang pengasih. Untuk dapat menjalani kehidupan ini. Bukan hanya takut tetapi rasa hormat yang penuh kepada Tuhan. Tunduk di hadapan Tuhan dan memberikan pujian kepada Tuhan. Jadi manusia yang singkat ini harus takut akan Tuhan. Harus sungguh-sungguh tunduk di hadapan Tuhan. Karena singkatnya hidup ini.
Itu sebabnya bagaimana sikap takut akan Tuhan, bagaimana tindakan konkretnya yang harus dilakukan. Mazmur 90 ayat 12 mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terjemahan harfiah begini, karena itu ajarlah kami menghitung hari-hari kami, yom dalam bahasa hari-hari, agar kami mendapatkan hati lebab kebijaksanaan. Hari-hari berarti rentang kehidupan kita. Dalam rentang kehidupan kita, hari demi hari yang kita jalankan, maka kita diajak menghitung hari-hari itu. Menghitung berarti menimbang-nimbang, mempersiapkan, mengatur. Kita mengatur hari-hari, menimbang hari-hari, mempersiapkan hari-hari sebagai tanda kesadaran bahwa hidup kita adalah anugerah Tuhan. Tanda bahwa kita sadar bahwa hikmat dan kebijaksanaan sangat diperlukan oleh kita untuk mengisi hidup ini. Dengan hati atau lebab, hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana itu memiliki integritas dan bersabar. Amsal 15 ayat 17. Orang yang bijak itu lebih hebat dan lebih kuat dan lebih perkasa karena berakal budi. Orang yang berhikmat dan penuh bijaksana menyegarkan jiwanya. Dan hikmat lebih berharga daripada harta benda. Jadi kita diajak diminta hati yang bijaksana, hati yang sadar bahwa hakikat kita sebagai manusia penuh keterbatasan. Sebab itu ia tahu bagaimana menjalani hidup. Sadar bahwa hidup ini singkat, kita harus menghargai, mencintai, mengatur waktu dengan sebaik-baiknya, dan mengisinya dengan sebaik-baiknya agar berguna. Mari kita atur hati kita, waktu kita dengan bijaksana. Kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk memiliki hati yang bijaksana. Takut akan Tuhan, sehingga kami dapat mengatur hari-hari kami, waktu-waktu kami dengan penuh tanggung jawab. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.